Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Surya. Saya adalah guru pengampu mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Jadi selama 2 semester kalian akan belajar mengenai apa itu kelistrikan sepeda motor, komponen-komponen apa saja yang ada pada sepeda motor, tentunya komponen kelistrikan. Kemudian kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana cara memelihara atau memperbaiki kelistrikan pada sepeda motor. Nah, sebelum kita masuk apa sih ke pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, kita mulai dulu dari sejarahnya. Sejarah sepeda motor itu merupakan pengembangan dari sepeda konvensional, sepeda yang biasa kita tunggangi dengan cara diengkol, yang lebih dahulu ditemukan. Jadi sepeda motor berawal dari sepeda konvensional. Pada tahun 1868, pada tahun 1868, Hawk XC, suatu perusahaan pertama di dunia yang memproduksi sepeda dalam skala besar, mulai mengembangkan mesin uap sebagai tenaga penggeraknya. Jadi seperti yang kita lihat, nih, seperti ini. Jadi pakai mesin uap tenaganya, bukan pakai mesin motor yang sekarang. Sudah ada kelistrikannya, sudah ada dan sebagainya. Kemudian apa sih kelistrikan itu? Kelistrikan merupakan komponen penting dari sebuah sistem atau suatu sistem untuk menghasilkan arus listrik yang dapat digunakan sebagai sumber listrik. Pada sepeda motor, kenapa dibutuhkan kelistrikan? Untuk mengaktifkan kelistrikan apa? Penerangan, itu butuh listrik. Untuk busi itu butuh listrik. Kalau tidak ada busi dan tidak ada listrik, motor tidak mungkin nyala. Karena apa? Karena prinsip pembakaran itu ada 3. Yang satu ada bahan bakar, yang 2 ada pemicunya, yang 3 ada oksigen. Kalau 3 ini diantara salah satu 3 ini tidak ada, misal hanya ada bahan bakar dan udara, tidak akan terjadi pembakaran. Begitu. Pun sama, kalau ada bahan bakar dan ada pemantik, tidak ada udara, tidak ada oksigen, maka tidak akan terjadi terbakar. Maka dari itu kelistrikan dapat dibilang sebagai hal pokok, contohnya pada sepeda motor. Tanpa kelistrikan tentunya sepeda motor tidak dapat berjalan, seperti yang Bapak bilang tadi. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama kita pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari dasar-dasar dulu. Lambang komponen listrik. Sumber listrik, pada sepeda motor ada baterai dan ada generator atau sering disebut spool. Lambangnya begitu. Bisa dilihat, ini lambang baterai seperti ini. Ini lambang generator. Nah, kemudian ada apa lagi komponen utamanya? Ada kabel. Ini logonya begini. Lambangnya seperti itu. Nah, kabel bersimpangan. Seperti ini. Ini kabel bersimpangan seperti ini. Kalau berhubungan ada titik di tengahnya. Saklar atau switch. Saklar satu arah, lihat lambangnya seperti ini. Saklar tekan, nih. Saklar tekan tarik, seperti ini. Ini saklar 2 arah. Kemudian ada alat daya, fuse atau sikring, seperti ini logonya atau lambangnya. Ada platina seperti ini. Ada transistor, bisa dilihat siswa-siswa semua. Jadi begitu lambang-lambangnya. Kemudian ada koil atau kumparan, bisa dilihat seperti pada gambar. Ada lampu, lambangnya bagaimana. Ada dioda atau rectifier. Kemudian ada transformator, ignition coil, seperti itu. Lihat, dipahami. Ini lambangnya. Kalau ada lambang-lambang tersebut berarti itu lambang-lambangnya. Kemudian ada tahanan atau resistor, kemudian ada busi, seperti pada gambar, bisa sama-sama diperhatikan. Kondensor, elektromagnetik. Kemudian ada motor Honda, kemudian pada motor Honda kita akan mempelajari warna kabel dan fungsinya. Untuk warna kabel warna merah itu menghubungkan acu dengan kunci kontak dan rectifier ligurator atau kiprok. Jadi yang warna merah ini menghubungkan acu atau aki dengan kunci kontak. Warna hijau menghubungkan
Aki dengan massa atau ground, warna hijau, hijau muda bisa, hijau tua bisa. Kemudian warna kuning, menghubungkan spool lampu atau generator lampu dengan sakral lampu dan rectifier regulator atau kiprok. Begitu. Jadi warna kuning ini menghubungkan spool dengan saklar lampu dan kiprok. Kemudian ada warna coklat, menghubungkan spool pengisian dengan rectifier AC. Nah, kemudian ada warna hitam bergaris merah, menghubungkan spool pengapian dengan CDI unit. Ada biru bergaris kuning, menghubungkan faucet pulser dengan CDI. Itu arusnya AC semua ya. Kemudian menghubungkan switch gigi dengan lampu gigi. Ada warna hitam warna kuning bergaris hitam. Nah, arusnya DC. Nah, ini beberapa nanti bisa teman-teman siswa pelajari ya, warna-warna yang ada pada warna-warna kabel yang ada pada sepeda motor Honda antara DC dan AC. Kemudian kita akan mempelajari titik kontak pada saklar ya, singkatannya BAT, berarti baterai. Indonesianya aki. Earth atau ground. Jadi ketika ada singkatan apa sih? Ground, kabelnya warna hijau. High beam atau lampu jauh. High light atau lampu depan. Home, klakson. IG atau ignition atau pengapian. Left, low beam. P, position. Right, regulator. ST, starter switch. Tail light. Nah, kemudian warna kabel pun ada singkatannya, itu BL, black, hitam. BR, brown, blue. Nah, warna-warna tersebut disesuaikan dengan fungsi warna yang ada di depan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini adalah contoh rangkaian peralatan listrik pada Astra Grand atau motor Astrea ya, atau sering disebut dengan diagram wiring. Jadi teman-teman jangan bingung, nanti alur-alur kelistrikan ini orang sering menyebutnya diagram wiring, begitu. Bisa dilihat. Nah, selama kelas 11 ya, materi yang akan kita pelajari, yang pertama, memahami prinsip kerja sistem penerangan. Yang kedua, memahami prinsip kerja sistem instrumen dan sinyal. Yang ketiga, memahami prinsip kerja sistem starter. Yang keempat, memahami prinsip kerja sistem pengapian konvensional. Yang kelima, memahami prinsip kerja sistem elektronik. Yang keenam, memahami prinsip kerja sistem pengisian. Yang ketujuh, memahami prinsip kerja pengamanan. Yang kedelapan, memahami prinsip kerja sensor kontrol elektronik. Nah, itulah selama kelas 11 yang kita akan pelajari. Mungkin 5 materi akan kita pelajari di semester pertama dan 3 materinya akan dipelajari di semester 2. Karena apa? Karena akan ada PKL atau praktek kerja lapangan untuk kelas 11. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sistem penerangan. Sistem penerangan adalah suatu komponen yang tersusun dari berbagai macam komponen kelistrikan, dari kabel-kabel penghantar yang saling berhubungan antara komponen satu dengan yang lainnya, membentuk sebuah sistem dengan fungsi yang berbeda-beda. Sistem penerangan ya meliputi tersebut, yaitu lampu kepala dan lampu belakang. Ya, ada 2. Memang banyak, ada lampu sen, ada lampu itu, tapi yang termasuk sistem penerangan adalah lampu kepala dan lampu belakang. Karena lampu sen itu adalah lampu sinyal, lampu rem adalah lampu sinyal, begitu. Harus bisa membedakan ya, mana yang penerangan dan mana yang lampu sinyal. Nah, komponen sistem penerangan itu sendiri ada 1, lampu kepala. Ya. Lampu kepala sendiri terbagi atas skrup penyetel, ada reflektor, kemudian ada dudukan lampu, ada bola lampu, ada lampu kotak, kemudian ada tutup sinar, ada kaca bias. Itu bagian-bagian dari lampu kepala. Kemudian komponen yang kedua pada sistem penerangan, yaitu ada baterai, ada generator. Nah, baterai dan generator ini adalah
sumber listrik atau sumber energi yang digunakan untuk menjadikan energi listrik menjadi sebagai energi penerangan, gitu ya, sebagai penerangan pada sepeda motor. Ya, kemudian ada kunci kontak, ada saklar lampu kepala, ya, saklar. Kemudian ada indikator lampu jauhnya, ya. Indikator ini sebagai penanda bahwa lampu jauh atau lampu dekat itu sudah aktif, sudah menyala, gitu. Ada lampu belakang. Ya. Nah, ini diagram penerangan AC atau pada lampu, ya, sistem diagram wiringnya. Kita mulai dari spool atau regulator tadi, ya, ini menghasilkan tegangan AC, ya. Nih kita lihat spool menghasilkan AC, kemudian masuk ke kiprok, ya, dan masuk ke kiprok atau regulator rectifier, ya. Ini mengubah arus menjadi arus DC. Ya. Kemudian dari kiprok masuk ke saklar utama. Nah, dari saklar utama ini ada saklar jauh dekat, ya. Ada saklar jauh dekat, kemudian saklar utama ini ada masuk ke lampu speedometer yang ada di speedometer atau indikator tadi, ada masuk ke lampu belakang, kemudian lampu senja. Ya. Jadi ketika motor dihidupkan, ya, itu lampu belakang secara otomatis akan menyala dan lampu senja akan menyala. Kemudian masuk ke saklar jauh dekat, ya. Ketika saklar dekat diaktifkan, maka lampu dekat akan menyala. Ketika saklar jauh diaktifkan, maka lampu jauh akan menyala. Nah, itulah pembuka, ya, materi pembuka dari kelas daring. Selebihnya kita akan pelajari secara praktik, ya, agar siswa-siswi dapat lebih memahami apa saja sistem penerangan, apa saja kendala pada sistem penerangan, dan bagaimana cara memperbaiki pada sistem penerangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.